Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya pagi ini adalah Bali Kintamani plus Aceh. Jadi Barat dan Timur kita gabungkan, enak ya. Ini kopi Indonesia memang enak-enak. Itu salah satu kenikmatan tinggal di Indonesia tuh bagi orang yang suka kopi itu adalah kopinya enak-enak, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini dia ngopi itu tidak harus mahal ya. Jadi kopi itu ngopi paling murah berapa? Ya saya paling murah mungkin 5.000 atau di bawah 5.000 ya di pinggir jalan itu ya. Cetarbak gitu ya, atau yang itu ya, yang pakai sepeda itu ya. Kalau pakai sepeda saya cuma berani pakai kopi kapal api yang itu, yang cuma kopi kapal api yang kopinya aja, yang nggak ada rasa-rasanya, bukan yang ada ini ada itu ya, tapi kopi itu aja. Itu masih oke lah bagi perut saya. Kalau terpaksa sekali ya ada yang sepeda lewat tuh berhenti. Tapi saya udah lama nggak itu ya, nggak pakai kopi gitu, karena kebetulan masih dapat akses kopi-kopi yang enak, yang mulai dari 8.000 perak sampai yang paling mahal pakai pajak 150.000 pernah. Dan nggak enak. Yang enak tuh selama ini kopi-kopi yang harganya sekitar 25-an ya, 25.000 gitu ya, enak tuh, enak gitu. Jadi 25.000 mah udah pasti enak kopinya ya. 18.000 tuh kalau dengan di mobil-mobil ya, biasanya mobil-mobil yang anak-anak mahasiswa buat ya manual brew itu 18.000 tuh udah enak, udah sedap lah. 60.000 biasanya tidak enak. Nah, jadi ngopi tuh nggak perlu pakai gengsi, yang penting enak. Mau nangkring di pinggir jalan ya, di atas lokan ataupun di hotel mewah, coffee shop mewah, sama aja. Yang penting enak dan tidak buat sakit perut, dan penting kopinya beneran. Emang ada kopi yang nggak beneran? Ada tuh. Dicampur dengan mana-mana supaya harganya murah. Nah itu yang menurut saya rada tidak manusiawi sebetulnya. Jadi kita nggak boleh gengsi. Nah itu tadi urusan kopi gengsi ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini yang paling susah yang saya lihat dari orang-orang sekarang itu adalah gengsian. Banyak orang yang gengsi. Gengsi itu misalnya tidak ingin dilihat sebagai orang miskin ya, pengen dilihat sebagai orang kaya. Motor harus bagus, mobil harus bagus, handphone harus bagus, jam tangan harus bagus, baju harus bagus, semuanya harus bagus ya. Itu yang menurut saya ini kemudian menjadi masalah, karena biasanya pengeluaran atau untuk menjadi bagus itu tentu saja butuh duit. Pendapatan, penghasilan kagak ada atau minimal. Penghasilan cuma 5 juta sebulan, pengeluaran 9 juta sebulan, tekor terus. Pengen rumah kelihatan bagus gitu ya. Saya termasuk yang tidak gengsian ya. Tapi kalau ditanya sejak kapan tidak gengsian atau belajarnya gimana, nggak tahu ya. Mungkin dari kecil nggak gengsian karena hidupnya seadanya. Mau gengsian gimana, udah nggak ada apa-apa lagi. Mau gengsi apa ya, di lingkungan saya tidak ada yang perlu gengsi-gengsian gitu ya. Kebetulan tidak ada yang gengsi-gengsian di lingkungan keluarga saya ya, dulu ya waktu kecil nggak ada tuh. Jadi diajarkan untuk ya seadanya aja, ada ini, ada ngebakso, ada nggak ngebakso. Tuh kayak siapa yang bilang ya? Ya kalau kita makannya, maksudnya kita baru sanggup beli nasi sama kerupuk ya makan nasi sama kerupuk ya. Hanya sanggupnya beli Indomie ya beli Indomie. Kenapa harus pakai telur? Kalau memang nggak sanggupnya, pengen keren lah gitu. Bukan pengen sehat ya, tapi pengen keren. Nah itu lucu ya, kalau pengen sehat lain cerita ya. Ini pengen keren gitu ya. Oh gengsi itu ya. Terus ada cerita waktu itu orang tua ya yang ingin pakai motornya butut supaya anaknya motornya lebih bagus, supaya nggak di ini sama teman-temannya. Memang ya, yang sering menghina segala macam itu adalah peers. Peers itu teman sekolah, teman kerja. Ya itu juga sama ya, yang ini ya, saling menyombongkan itu. Gengsi untuk kelihatan kaya. Sementara itu saya ngelihat orang yang kaya beneran, nggak ada tuh nyombong-nyombongan gitu. Duitnya kaya ya makannya, tapi dia nggak pameran tuh. Saya lihat orang-orang yang wedan kayaknya tuh nggak ada yang pameran di Instagram, di Facebook, di TikTok, nggak ada deh. Memang kaya beneran sih. Makannya edun mahalnya, tapi dia
they can afford it ya. Jadi dia memang sanggup tuh beli makan steak yang satu porsinya 1,5 juta ya 1,5 juta gitu. Ya mereka makan itu gitu ya. Tapi mereka juga bukan makan karena mahalnya, ya pengen aja itu. Tapi kalaupun nanti dikasih makanan yang 30.000 makan juga mereka gitu ya. Pecel gitu ya 30.000 makan mereka. Kalau mereka lagi pengen gitu ya. Jadi bukan karena gengsinya ya, karena pengennya itu aja gitu ya. Tuh. Ini saya ngejarin ini karena banyak kelihatan ini jadi masalah. Karena gengsi-gengsi ini akhirnya orang apa? Pinjem duit, ngutang. Luar biasa nih yang ini ya, penyakitnya sekarang tuh orang ngutang. Saya dari dulu berusaha tidak pernah utang. Kalau beli jreng aja langsung, nggak pernah nyicil. Emang aliran aneh ya, kalau ada duitnya jreng dibeli aja, jebret gitu. Kalau nggak ada duitnya tidak dibeli, nggak ada nyicil. Jadi kalau harganya mahal gimana? Ya itu ditabung sampai harganya sampai segitu beli gitu ya. Mobil gimana? Ya gitu juga. Mobil beli ya 150 juta kumpulin dulu gitu. Nggak pakai nyicil Pak. Kan ada cicilan yang tanpa bunga segala macam, nggak pakai. Artinya apa? Kalau bagi saya nih, ini opini saya, menyicil itu artinya kita belum sanggup sih memang. Ya kalau belum sanggup ya jangan aja gitu. Gengsi itu kelihatan kaya. Tapi ada juga gengsi kelihatan jagoan nih, keren. Cerdas, pinter. Jadi kalau dia apa-apa tuh harus kelihatan, wah dia harus bersuara, harus memberikan pendapat. Pendapatnya tuh harus kelihatan keren gitu ya. Saya enggak, kalau memang bodoh aja. Maksudnya saya bukan orang lain yang bodoh. Kalau saya nggak bisa, saya bilang kalau ditanya orang ini ngerti nggak? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, saya bilang nggak ngerti atau belum ngerti ya. Emang nggak ngerti. Terus apa masalahnya gitu ya? Saya ngertinya cuma segini, ya saya ngomong segitu. Tapi kebutuhannya segini, ya saya belajar lagi naik supaya bisa sampai segini, ya gitu. Jadi saya bukan ilmunya saya segini, kemudian saya ngaku-ngaku atau pengen kelihatan segini, enggak. Dengan gaya bahasa yang wah hebat-hebat ya ditunjukkan untuk melihat kelihatan saya cerdas, bawa nama-nama orang ini buku yang pernah saya buku-buku yang hebat-hebat baca nggak pernah ya, tapi bukunya yang hebat-hebat disebut-sebutkan gitu ya. Atau paper yang wah hebat gitu, atau mengikuti seseorang yang wah hebat sekali macam. Saya udah ikut kursusnya, pada orangnya udah meninggal. Gimana mas kursusnya? Saya kejar, oh ya saya lewat YouTube-nya, oh ya oke lah. Atau lihat bukunya ya. Jadi ingin kelihatan cerdas. Kalau saya enggak ya apa adanya. Oh kalau nggak tahu, saya orang yang ingin mencari ya, ingin senang belajar. Jadi kalau ini saya nggak ngerti, tolong dong ajarin saya gitu ya. Karena saya pengen ngerti, bukan saya menjadi sok tahu. Saya pengen ngerti, ini kayaknya menarik, tolong ajarin saya dong ya. Yang baik yang ngajarin itu masih mahasiswa, anak SMK itu. Kalau saya mau belajar, saya belajar aja. Kenapa mesti malu? Namanya belajar, berguru itu kepada siapa aja yang lebih bagus dari kita, berguru. Oh iya ya, dengerin gitu ya, bagaimana pendapatnya dia, oh iya gitu ya. Jadi gengsi bisa juga ingin gengsi kelihatan cerdas, kelihatan hebat. Banyak tuh, bukan nah ini tadi ya, kalau yang orang miskin pengen kelihatan kaya, banyak orang yang tidak kurang cerdas atau bodoh ilmunya segini pengen kelihatan cerdas, banyak juga ternyata. Jadi kita ketahui lah ya, itu kan kelihatan. Kalau kaleng pukul aja dong nggak ada isinya. Kalau ada isinya dem wah ada isinya nih. Kelihatannya gimana ya? Kalau kita berdiskusi kelihatan lah ya. Tapi sayangnya banyak orang yang ingin kelihatan cerdas. Kalau kelihatan cerdas terus apa? Emang ya itu dia ya. Jadi orang itu pengen dilihat kaya, cerdas gitu ya. Tapi masa nggak ingin kelihatan jujur gitu ya. Jujur ya, punya akidah yang bagus ya. Itu nggak pengen kelihatan ya. Maksudnya ya gitu aja ya, biasa aja. Tadi ya pengetahuan itu bukan hanya segi ini aja, ilmu sains dan teknologi, pengetahuan pengen kelihatan gaya, pengetahuan agamanya, pengetahuan seninya, pengetahuan apanya dia pengen kelihatan gaya. Saya mah bodor memang ya, pengetahuan saya segitu bodor. Apalagi ya gengsi. Oh dan satu lagi ego ya, ego juga gitu, pengen ya nanti bahas terpisah. Tapi gengsi dulu ya, kata orang Sunda mah begeng di sisi. Yang artinya silahkan cari ke internet ya. Jadi jangan gengsi-gengsian lah ya. Jadi itulah ya.
emang nikmatnya apa kalau tidak bergengsi-gengsian? Ya apa adanya. Kita tidak mendapatkan pressure, susah setengah mati ya. Itu yang paling susah dulu waktu kita belajar dari kecil itu adalah sekolahan tadi ya, sekolahan. Sepatu pengen kelihatan keren, kalau sepatu kita bodol ya bodol ya. Tapi kan kita pengen kelihatan wah, ya bajunya pengen kelihatan hebat gitu ya. Makanya juga banyak itu merek-merek yang palsu itu kan kelihatan gengsi ya. Sepatu yang lagi keren Adidas misalnya, kita pakai sepatu yang namanya Abibas. D-nya kebalik ya. Jadi bukan D tapi B ya. Jadi Abibas. Wah, kelihatannya dari. Dulu zaman saya itu ada juga orang sepatu yang bagus namanya Kickers mahal. Ada yang versi palsunya Knockers. Ada ya versinya itu ya. Jadi pengen kelihatan keren, sama kaos juga gitu ya, pengen kelihatan keren itu. Nggak usah lah ya. Jadi kita apa adanya aja. Nggak usah pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan. Ada ceritanya kalau di luar gitu istilahnya be cool, kelihatan cool. Or be cast out, tendang gitu ya. Sebenarnya kalau kita menjadi yang tersingkirkan juga nggak apa-apa juga. Tapi orang-orang itu merasa sedih karena merasa tidak punya teman ya, sendirian ya, alone ya, lonely, alone itu memang perasaan yang nggak enak juga ya. Ya orang-orang yang di cast out ya, orang-orang yang disingkirkan itu kan, yang diremehkan, pinggirkan tuh, itu dia yang merasa sendiri. Tapi kalau kumpul ya sesama orang yang dipinggirkan tuh oke juga, karena kita tidak peduli juga dengan kata orang lain ya. Orang lain pameran, kita mah nggak, duduk di pinggir jalan. Cingogo gitu ya. Ya karena ya kemampuannya hanya segitu ya, segitu aja. Nggak apa-apa, kita happy. Happy itu tidak ditunjukkan dengan kekayaan ya, tapi happy itu ya be around siapa ya, friends and family yang bisa menghargai kita. Nah, saling menghargai itu bagus tuh kalau kita saling menghargai kita. We respect each other. Itu menarik tuh, lebih menarik. Anyway, ini kopinya sudah mulai dingin. Ngomong gengsi ya malah keterusan gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat selalu ya. Beresin kopi dulu.